Novel, Kaisar Naga Abadi. Bab 2, Teknik Naga Perang Sejati. Lu Chuan menyilangkan tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia memandang Lu Ming, menunjukkan rasa jijik secara terbuka, tapi... Mingget, Li Ping, hendak mengatakan sesuatu lagi. Tapi disela oleh Lu Ming. Ibu, kita tidak perlu memohon padanya. Jika kita harus pindah, biarlah, kata Lu Ming. Tapi Minger, lukamu belum pulih. Ini sudah malam. Bagaimana jika kamu masuk angin? Kata Li Ping, prihatin. Lu Ming, dengan keras kepala, menggelengkan kepalanya. Ibu, aku akan baik-baik saja. Ayo kita keluar. Tapi, pada akhirnya, akan ada hari di mana kita kembali. Kediaman raja adalah tempat di mana ayah dan ayah menikah. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Baiklah kalau begitu. Li Ping menghela napas dan meminta Qiu Yue mengemasi barang-barang mereka. Lu Chuan melipat tangannya ke belakang. Mencibir, dia sedang mengamati sekeliling ketika matanya tiba-tiba berbinar. Suatu saat, kamu tidak diperbolehkan membawa pedang itu bersamamu. Lu Chuan berjalan menuju Li Ping yang sedang memegang pedang di tangannya. Wajah Li Ping memucat saat dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada pedang. Pedang ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ayah Minger. Ini untuk digunakan Minger di masa depan. Kamu tidak bisa mengambilnya. Jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa sebelumnya, itu adalah alasan mengapa kamu tidak bisa membawanya. Itu adalah milik umum keluarga Lu dan harus disita. Terlebih lagi, Lu Ming bahkan tidak bisa mengolah ki esensialnya. Apa gunanya menyimpan pedang untuk menyia-nyiakannya? Lu Chuan berbicara dengan tenang, dengan tatapan tajam di matanya. Dia tahu bahwa pedang itu bukanlah pedang biasa. Itu adalah senjata spiritual. Tidak bisa. Lu Chuan, aku memohon Anda. Li Ping memeluk pedangnya, tidak mau melepaskannya. Mata Lu Chuan menjadi dingin. Kamu hanya perlu melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Dia berteriak. Lu Chuan. Terdengar suara gemuruh yang keras. Mata Lu Ming memerah dan tinjunya mengepal. Lu Chuan, Anda bisa mengambil pedangnya. Tapi ingatlah ini. Suatu hari nanti, aku secara pribadi akan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Dan pada saat itu, jumlahnya akan 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Mata Lu Ming lebih dingin dari es. Tatapannya tertuju pada Lu Chuan. Lu Chuan terasa dingin karena tatapan Lu Ming. Tapi dia tertawa mengejek. Lu Ming, hanya kamu. Sampah yang bahkan tidak bisa membangkitkan meridian darah. Anda ingin saya membalasnya 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Haha, aku akan menunggumu. Setiap hari, selama 3 tahun terakhir, Lu Yao membubuhi minuman Lu Ming dengan serbuk sariyama yang dapat menekan meridian darah. 3 hari yang lalu, Lu Ming gagal membangkitkan meridian darah di depan mata publik. Setelah kegagalannya, Lu Yao dan tetua cabang pertama mengambil kesempatan untuk bergerak. Ibu, berikan padanya, kata Lu Ming, seolah terpengaruh oleh tatapan tegas di mata Lu Ming. Li Ping dengan enggan menyerahkan pedang itu kepada Lu Chuan. Setelah barang-barang mereka dikemas, Li Ping mendukung Lu Ming saat mereka berjalan keluar dari gerbang kediaman raja keluarga. Lu Ming menoleh dan melihat ke kediaman. Suatu hari, aku akan kembali. Ada sebuah kompleks kecil di kediaman timur yang seharusnya menjadi tempat tinggal para pelayan. Kompleks itu memiliki 3 kamar dan sebuah halaman kecil. Saat ini, trio Lu Ming telah pindah ke dalam kompleks. Saat itu tengah malam. Cukup dingin hingga membuat tulang menggigil. Lu Ming sedang duduk di halaman. Tinjunya mengepal erat. Kekuatan di dunia ini, kekuasaan menentukan segalanya. Itu karena aku tidak memiliki kekuatan, sehingga Lu Yao dan tetua cabang pertama dapat mencabut meridian darahku. Itu juga karena kurangnya kekuatanku, sehingga aku bahkan tidak bisa mempertahankan kediaman raja dan pedang yang ditinggalkan ayahku. Di dunia ini, kamu hanya bisa dipermalukan, tanpa ada cara untuk melawan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, sekarang, saya bisa merasakan meridian darah saya perlahan tumbuh kembali. Bahkan jika meridian darah yang tumbuh kembali berada pada tingkat paling rendah, selama saya melakukan 10 kali lipat upaya orang lain, atau bahkan 100 kali lipat, saya yakin, saya tidak akan kalah jika dibandingkan. Suatu hari nanti, saya akan benar-benar mampu mengendalikan nasib saya sendiri, dan membela rakyat saya sendiri. Suara langkah kaki bergema di belakangnya. Li Ping sedang memegang jubah, dan dia membantu Lu Ming memakainya. Minger, di luar dingin, kamar sudah dirapikan. Kamu harus masuk dan istirahat. Ibu, kamu juga harus istirahat lebih awal. Lu Ming tersenyum. Dia kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidur. Lu Ming masih sulit tidur. Kapan meridian darahku akhirnya terlahir kembali dan tumbuh? Lu Ming merenung dan mengalihkan pikirannya ke tulang punggungnya. Dia ingin memahami situasi meridian darahnya yang belum berkembang. Saat itu, ada sensasi gatal di tulang punggungnya. Tiba-tiba ada kilatan warna merah kabur. Di dalam lampu merah itu, ada siluet sesuatu yang menyerupai cacing. Seukuran jari, namun, itu tampak ilusif. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Meridian darahku belum tumbuh sepenuhnya, tapi sudah bisa terwujud. Lu Ming terkejut. Biasanya, hanya meridian darah yang terbangun sepenuhnya yang dapat terwujud. Karena, bisa diwujudkan. Mari kita lihat apakah itu bisa dikembangkan. Seperti, meridian darah normal. Memikirkan hal itu, Lu Ming mulai mengedarkan seni kondensasi Qi, yang merupakan seni dasar, yang merupakan pengetahuan umum di keluarga Lu. Energi roh di udara, segera tertarik ke arah tubuh Lu Ming. Tingkat penyerapan energi roh ini, sudah dapat dibandingkan dengan meridian darah tingkat kedua. Merasakan kepadatan energi roh berkumpul di sekelilingnya. Percikan kegembiraan muncul di hati Lu Ming. Di negeri ini, seniman bela diri dibagi menjadi seniman bela diri biasa dan seniman bela diri meridian darah. Namun, kedua jenis seniman bela diri tersebut tidak dapat dibandingkan. Seniman bela diri meridian darah telah membangkitkan meridian darah. Tidak hanya tingkat kekuatan mereka yang meningkat, namun tingkat kultivasi mereka juga tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri pada umumnya. Meski begitu,
Artis bela diri meridian darah, jumlahnya sedikit. Ada kemungkinan, tidak ada seorang pun yang membangkitkan meridian darah dalam kelompok lusinan. Dan sekarang, meridian darah Luming, yang belum selesai tumbuh sepenuhnya, mampu menyerap energi roh dengan kecepatan yang mirip dengan meridian darah. Tingkat kedua. Apa yang akan terjadi jika pertumbuhannya selesai? Apa dampak yang akan terjadi? Luming sangat menantikannya. Energi roh terus-menerus dipadatkan dan diserap oleh Luming, meresap ke dalam tubuhnya. 2 jam kemudian, Luming membuka matanya. Setelah 2 jam berkultivasi, dia merasa lukanya sudah sedikit pulih. Tubuhnya yang lemah dan ringkih juga sedikit membaik. Kalau terus begini, hanya butuh beberapa hari sampai lukaku pulih sepenuhnya. Tubuh saya juga akan meningkat, dan ketika itu terjadi, tingkat kultivasi saya juga akan meningkat. Saat Luming merenung, tangannya tanpa sadar menyentuh lehernya. Liontin perunggu itu telah hilang, hanya menyisakan sehelai benang sutra di lehernya. Liontin perunggu itu seharusnya ada hubungannya dengan kemampuanku untuk menumbuhkan kembali meridian darahku. Sekarang sudah masuk ke glabella saya. Saya ingin tahu, apakah ada efeknya? Saat dia berpikir, dia mengalihkan pikirannya ke glabella dan mencoba merasakan liontin itu. Ketika pikirannya beralih ke glabella, sebuah lingkaran cahaya menyebar dari area tersebut dan berubah menjadi pusaran. Pusaran itu semakin besar ukurannya, mengelilingi seluruh tubuh Luming. Saat berikutnya, daratan bergeser di angkasa, dan Luming menemukan dirinya berada di tempat lain. Karena terkejut, Lumeng segera mengamati sekelilingnya. Saat itu, dia sedang berdiri di atas platform batu datar. Platform itu lebar dan panjangnya 10 meter, dikelilingi oleh medan kekacauan di 3 sisi. Hanya ada satu sisi dengan tangga batu mengarah ke atas, dengan total 99 anak tangga. Setelah 99 langkah, ada platform lain. Di depan peron, ada serangkaian tangga batu lainnya, tingkat demi tingkat. Tidak diketahui berapa tingkat yang ada, dan di bagian paling atas dari semua platform dan tangga, terdapat sebuah istana. Karena jaraknya terlalu jauh, Luming tidak dapat melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat pintu istana yang terbuka. Di tengah kabut, tampak ada siluet yang duduk bersila. Suara nyanyian terdengar dari istana. Saat suara nyanyian memasuki telinganya, Luming merasa segar, seolah semua kekhawatirannya telah hilang begitu saja. Seolah-olah, pikiran dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Kepalanya tidak pernah sejernih ini. Apa yang terjadi? Kenapa saya di sini? Di mana ini? Ada tablet batu di sana, dan peti baja hitam. Di sisi platform tempat dia berada, ada sebuah tablet batu dan sebuah peti. Ada 2 kata yang tertulis di loh batu. Kuil tertinggi. Tidak ada yang lain selain kedua kata itu. Kemudian, Luming mengalihkan pandangannya ke peti baja hitam. Dadanya tidak besar. Luming membuka peti itu dan menemukan 3 buku di dalamnya, bersama dengan botol giok. 3 kata tertulis di botol giok. Pil pembersih sumsum. Pil pembersih sumsum. Ini sebenarnya pil pembersih sumsum. Luming sangat gembira, dan dengan cepat membuka tutup botol giok. Tiba-tiba, aroma herbal yang menyengat menyerbu hidungnya. Ukurannya tidak lebih besar dari ujung jari, dan tubuhnya jernih seperti kristal. Legenda menceritakan bahwa pil pembersih sumsum mampu membersihkan jiwa dan memperbaharui sumsum seseorang, memungkinkan seseorang terlahir kembali, dan secara besar-besaran memperkuat tubuh seorang seniman bela diri. Itu adalah pil spiritual yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam sejarah 1000 tahun di kota angin api, kota itu hanya muncul beberapa kali. Dengan tarikan pembersihan sumsum, masalah dari tubuh saya yang lemah dan lemah, serta meridian saya yang tersumbat akan mengalami peningkatan yang besar. Luming merasa sangat bersemangat, dia menarik napas dalam-dalam dan menutup botol giok. Dia dengan hati-hati meletakkannya di samping dan mengambil ketiga buku itu untuk dilihat. Itu adalah 3 buku tentang teknik seni bela diri, teknik naga perang sejati, tinju naga api, dan langkah ular naga. Luming membuka teknik naga perang sejati terlebih dahulu. Teknik naga perang sejati adalah teknik seni bela diri tingkat ilahi. Mengolahnya ke tingkat tertinggi akan memberi Anda kekuatan naga perang, memungkinkan Anda menjadi tak tertandingi dan mendominasi daratan. Teknik tingkat D ilahi, mata Luming membelalak saat napasnya menegang. Teknik pencaksilat biasanya dikategorikan dalam 5 tingkatan: surgawi, tanah, mistik, kuning, dan tanpa pengecualian. Dan untuk setiap tingkatan, ada juga kualitas inferior dan superior. Tingkat surgawi adalah tingkat tertinggi. Level wajar memenuhi syarat? Seperti namanya, adalah level terendah. Namun sebenarnya, ada tingkat lain di atas tingkat surgawi, tingkat ilahi. Namun, tingkat ilahi hanyalah sebuah legenda. Luming belum pernah mendengar ada orang yang memiliki teknik seni bela diri tingkat ilahi. Sepengetahuannya, teknik tingkat tertinggi yang dimiliki keluarga Lu hanyalah tingkat kuning unggul. Sekarang, dengan sebuah buku berisi metode budidaya tingkat ilahi di depan Luming, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, sayang sekali, teknik naga perang sejati hanya memiliki metode budidaya tahap pertama, yang hanya memungkinkannya mencapai kondisi membuka meridiannya. Ranah budidaya berikutnya akan membutuhkan tahap kedua dari metode budidaya. Tahap kedua dari metode budidaya berada pada platform kedua, melewati 99 langkah. Ada juga peti lain di sana. Luming membalik-balik halamannya. Di halaman terakhir, dia memperhatikan sederet kata. Jika seseorang ingin mengembangkan tahap kedua dari teknik naga perang sejati, seseorang harus membuka 3 meridian ilahi. Mengolah tahap kedua secara paksa tanpa melakukan hal itu tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kematian akibat ledakan meridian. Luming menarik napas tajam. Bukankah persyaratan untuk kultivasi ini terlalu tinggi? Budidaya seniman bela diri dikategorikan ke dalam alam pemula, alam prajurit, alam master, alam grandmaster, alam pemimpin, dan alam raja. Alam pemula adalah dasar kultivasi bagi seniman bela diri,
juga yang paling mudah. Tubuh manusia memiliki 9 meridian dan 81 titik akupunktur. 3 meridian pertama disebut meridian manusia. 3 meridian berikutnya disebut meridian daratan. Sedangkan 3 meridian terakhir disebut meridian langit. Ketika seorang seniman bela diri membuka ke 9 meridian manusia, langit, dan daratan, mereka akan mampu melangkah ke alam berikutnya, alam prajurit, dan menjadi seniman bela diri sejati. Tapi ada 3 meridian lain di atas 9 meridian, yang disebut Divine Meridian. Jumlah orang yang mampu membuka semua Divine Meridian sangatlah rendah. Lu Yao, yang baru membuka satu Divine Meridian, telah mengguncang seluruh kota angin api. Dewan Tetua segera menyetujui dia menjadi penguasa keluarga Lu. Ini sudah cukup bukti. Saya harus membuka ketiga meridian ilahi untuk teknik budidaya tingkat ilahi. Lu Ming mengepalkan tinjunya sejenak dan mulai membaca 2 manual lainnya. Untuk 2 buku lainnya, salah satunya adalah Seni Tinju, yang merupakan tingkat kuning inferior. Buku lainnya adalah Seni Tubuh, yang juga berada pada tingkat kuning inferior. Meskipun itu hanya teknik seni bela diri, tingkat kuning rendah, masih sulit untuk menemukan sesuatu yang serupa. Bahkan, untuk keluarga Lu. Setelah meletakkan manualnya, Lu Ming mengambil pil pembersih sumsum lagi. Dia membuka tutupnya dan menelan pil pembersih sumsum sekaligus. Efek kuat dari obat tersebut larut dalam tubuhnya dan meresap ke dalam otot, kerangka, dan organ Lu Ming. Ini mulai perlahan memperbaiki tubuh Lu Ming. Lu Ming bahkan bisa mendengar sedikit getaran yang keluar dari kerangkanya, serta otot-ototnya yang menggeliat. Tubuhnya memanas. Saat untayan hitam kotoran dikeluarkan dari tubuhnya, tubuhnya terus bertambah kuat. Meridiannya yang dulunya tersumbat dan layu kini aktif dan hidup.